Alah, jangan bohong kamu. Aku tahu anak rajin kayak kamu pasti punya simpanan uang darurat di dalam tas atau saku celana kan? Lagian yang tadi itu kan cuma bonus buat jam pertama, sekarang udah istirahat kedua. Beneran gak ada, Don. Tolonglah, jangan paksa aku terus-terusan begini. Kamu pikir cari uang itu gampang? Jangan semena-mena sama orang lain. Wah, berani ngelawan kamu sekarang. Pakai nada tinggi segala lagi. Kamu merasa Eits, berhenti dulu, cepet amat sampainya. Baru jam berapa ini? Rajin banget kamu. Iya Don, biar nggak kena macet di jalan tadi. Ada apa ya? Gini loh, aku tadi berangkat terburu-buru, lupa bawa uang saku. Iya, terus kenapa ya Don? Bagi 5.000 atau 10.000 dong, buat beli minum es tebu di depan. Cuma bercanda ini, santai aja, kayak sama siapa aja kamu. Tapi ini uang pas banget buat bayar angkot pulang nanti Don. Kalau aku kasih ke kamu, nanti aku pulang naik apa? Pelit amat sih sama teman sendiri. Kamu kan bisa jalan kaki sedikit atau numpang sama anak lain. Sini dulu uangnya, besok kan kamu masih bisa minta lagi sama orang tua kamu di rumah. Beres kan? Jangan dihabisin semua ya Don. Nah, gitu dong. Kan enak kalau kooperatif begini. Makasih ya, besok-besok kalau aku butuh lagi, kamu harus siap bantu lagi loh. Ya, uang jajan aku lenyap deh. Rian, berhenti sebentar. Sini kamu, jangan pura-pura nggak dengar. Ada apa, Don? Aku mau ke kamar mandi sebentar sebelum bel bunyi. Kamar mandi bisa nanti, urusan sama aku lebih penting. Uang jajan kamu hari ini berapa? Bagi separuh dong ke aku. Uang jajan aku cuma sedikit hari ini, Don. Ini aja mau dipakai buat beli buku tulis yang habis. Alasan aja kamu kan anak pendiam, jarang jajan macam-macam di kantin juga kan? Iya, tapi kan buku tulis aku. Lagian urusan buku tulis itu gampang, bisa beli besok-besok. Yang penting sekarang kamu bayar jatah dulu ke aku biar hidup kamu aman dan tenang di sekolah ini. Tapi kemarin kan aku udah kasih, Don. Masa tiap hari harus kasih ke kamu terus? Wah, kamu mulai hitung-hitungan sama aku ya? Kemarin ya kemarin, hari ini ya beda lagi. Mau aku bikin kamu malu di depan anak-anak kelas sebelah, atau mau tas kamu aku buang ke atap? Pilih mana? Jangan Don, jangan bikin masalah. Ini ambil aja uangnya. Gitu dong dari tadi, nggak usah pakai debat segala. Ingat ya, besok jangan lupa setoran lagi pas istirahat pertama. Woi, bagus bener sepeda kamu. Rajin banget dirawat, tapi kayaknya ada yang kurang nih hari ini. Don, kaget aku. Kurang apa maksud kamu? Jangan pura-pura amnesia deh. Mana janji kamu yang kemarin? Katanya mau kasih uang jajan lebih hari ini. Gara-gara kemarin kamu kabur pas aku panggil. Aku beneran gak ada uang lebih hari ini Don. Ibuku cuma kasih uang pas-pasan banget. Cuma cukup buat bayar parkir sama beli minum aja. Kamu pikir aku peduli mau uang kamu dari ibu kamu pas-pasan atau enggak? Itu bukan urusan aku. Yang penting janji kamu ke aku harus ditepatin sekarang juga. Tolonglah Don, jangan dipaksa hari ini. Kalau uang ini aku kasih ke kamu, nanti siang aku gak bisa minum. Aus banget habis pelajaran olahraga tadi. Dengar ya, kamu mau minum atau mau sepeda kamu ini bocor bannya pas jalan pulang nanti?
Atau kamu lebih suka aku seret kamu ke tengah lapangan, terus aku permalukan di depan anak-anak kelas sebelah? Pilih mana? Haus sebentar atau malu seumur-umur? Jangan Don, jangan dirusak sepedaku. Nanti aku dimarahi ayahku di rumah. Makanya jangan banyak alasan, cepet keluarin semua uang yang ada di saku kamu sekarang sebelum aku hilang kesabaran. Ini ambil aja semuanya Don, tapi tolong jangan ganggu aku lagi ya. Nah begitu dong dari tadi, kan enak. Soal besok-besok ya lihat nanti keadaan aku gimana. Sekarang kamu boleh pergi. Kalian perhatiin pintu masuk gak? Kalau Doni mendadak muncul ke sini, langsung kabur atau gimana nih? Jangankan kabur, baru lihat mukanya dari jauh aja kakekku udah gemetaran. Tadi pagi di parkiran sepeda, semua uang saku aku diambil sama dia. Sampai uang parkir aja diporot habis. Aku sekarang cuma bisa nahan haus sampai jam pulang nanti. Sama banget. Aku tadi pagi baru sampai depan gerbang aja langsung dicegat. Padahal uang itu mau aku pakai buat bayar angkot pulang. Kalau gini terus kita bisa-bisa tiap hari jalan kaki gara-gara ditindas sama dia. Ini udah bener nggak bisa dibiarin lagi teman-teman. Doni makin hari makin melonjak karena tahu kita semua takut sama gertakannya. Tapi mau gimana lagi Yan, kamu tahu sendiri Doni itu orangnya nekatan. Tadi dia terang-terangan ngancam mau bocorin ban sepedaku dan bikin aku malu di depan anak-anak kelas sebelah. Kalau aku nggak nurutin dia, siapa yang nggak takut coba? Bener kata dia Yan, kalau kita ngelawan langsung atau nolak, yang ada kita malah diamuk sama dia di tempat sepi. Aku mending ngalah deh daripada dicari-cari masalah terus. Tapi kalau kita milih ngalah dan diam terus, Doni bakal ngerasa dia pemenang di sekolah ini. Dia bakal terus-terusan jadiin kita perasan uang jajan dia tiap hari. Mau sampai kapan kita dipaksa ketakutan begini di sekolah sendiri? Kita harus cari cara buat ngantiin kelakuan dia. Woi Rian, santai bener kamu duduk di sini sambil baca buku. Tadi pas jam istirahat pertama kamu belum setor kan ke aku? Uang aku udah habis Don. Tadi kan udah aku kasih pas di koridor depan kelas. Mau minta apa lagi? Alah, jangan bohong kamu. Aku tahu anak rajin kayak kamu pasti punya simpanan uang darurat di dalam tas atau saku celana kan? Lagian yang tadi itu kan cuma bonus buat jam pertama. Sekarang udah istirahat kedua. Beneran gak ada Don, tolonglah jangan paksa aku terus-terusan begini. Kamu pikir cari uang itu gampang? Jangan semena-mena sama orang lain. Wah, berani ngelawan kamu sekarang. Pakai nada tinggi segala lagi. Kamu merasa udah hebat ya? Aku udah gak cari musuh Don. Aku cuma mau kamu berhenti malak aku dan teman-teman yang lain. Kita ke sekolah buat belajar, bukan buat ditakut-takutin sama kamu tiap hari. Dengar baik-baik ya Rian, kalau kamu mau hidup kamu di sekolah ini aman dan tenang, kamu nurut sama aku, jangan coba-coba sok pahlawan di depan anak-anak lain. Besok pagi kamu harus bawa uang 2 kali lipat dari biasanya. Awas kamu sampai lupa atau coba-coba kabur dari aku. Kamu beneran gak apa-apa Yan? Kaki kamu sampai agak kemerahan gitu kena lemparan bola si Doni. Kelakuan anak itu bener-bener makin keterlaluan deh. Gak ada kapok-kapoknya. Nggak apa-apa kok Mai, cuma agak memar dikit aja. Tapi jujur, emosi aku beneran udah diubun-ubun pas di lapangan basket tadi. Tapi aku salut sama kamu Yan. Kamu tadi beneran berdiri dan natap mata dia langsung. Baru kali ini ada yang berani nyuarain protes ke mukanya Doni. Biasanya kan semua anak cuma bisa nunduk pasrah. Iya, tapi kalau cuma diprotes doang mah Doni gak bakal mempan Dito. Yang ada
nekat dan nargetin Rian terus-terusan. Tadi aja dia langsung ngancam bakal minta uang 2 kali lipat besok pagi kan. Kita nggak bisa biarin ini makin berlarut-larut. Itu dia yang bikin aku pusing, Mai. Aku udah capek ketakutan terus tiap hari mau berangkat sekolah. Tapi di sisi lain aku juga takut kalau ngelawan lebih jauh. Doni makin nekat dan ajak teman-teman gengnya buat celakain kita pas pulang sekolah. Terus mau sampai kapan kita begini, Yan? Kalau kita terus-terusan diam karena takut sama ancaman dia, Doni bakal ngerasa dia raja di sekolah ini. Kita semua yang bakal hancur perlahan-lahan. Dito bener Yan, kita nggak boleh takut lagi. Lagian kamu nggak sendirian kok. Ada aku sama Dito yang siap nemenin kamu. Daripada kita cuma ngeluh dan pasrah diporoti tiap hari, mending kita laporin aja kejadian ini ke Pak Heru. Beliau kan wali kelas kita nih, pasti mau denger dan lindungi murid-muridnya. Kalian yakin Pak Heru bakal percaya sama kita? Doni itu kan jago banget ngeles kalau di depan guru. Percaya deh sama aku, kita ajak korban-korban lain juga buat bersuara. Kalau kita kompak, Doni nggak bakal bisa ngelak lagi. Mending sekarang sehabis jam istirahat ini, kita bertiga langsung jalan ke ruang guru aja. Iya, kalian benar. Aku nggak boleh takut lagi. Ayo kita temui Pak Heru sekarang juga. Masuk. Rian, ada masalah sama pelajaran atau ada hal penting yang mau kamu tanyakan? Ayo masuk dulu. Pak, saya mau cerita sesuatu tentang Doni, tapi saya boleh minta tolong banget enggak, Pak? Tolong jangan sampai Doni tahu kalau saya cerita ke Bapak. Saya takut banget dia bakal nekat. Duduk dulu, Rian. Tenangkan pikiran kamu di ruang BK ini. Semua cerita murid dijamin kerahasiaannya. Kamu nggak usah takut. Memangnya ada apa sebenarnya dengan Doni? Dia bikin masalah lagi. Doni itu tiap hari malak uang jajan anak-anak, Pak. Mulai dari anak-anak yang pendiam di kelas 8B, anak baru di depan gerbang, sampai teman-teman yang lagi parkir sepeda. Awalnya dia cuma minta 1.000-2.000 sambil bilang bercanda. Tapi belakangan ini dia mulai maksa dan ngancam. Mengancam bagaimana, Rian? Apa dia pernah main fisik atau merusak barang teman-teman kamu? Tadi siang di lapangan basket, dia lempar bola kenceng banget ke kaki saya gara-gara saya bilang uang saya udah habis. Dia juga ngancam mau bocorin ban sepeda anak-anak lain dan mau mempermalukan siapapun yang berani nolak. Banyak teman-teman yang akhirnya rela nggak jajan sama sekali di kantin cuma gara-gara takut ketemu Doni, Pak. Terima kasih banyak ya, Rian. Kamu sudah sangat berani menyampaikan hal ini ke Bapak. Masalah pemalakan dan intimidasi seperti ini sama sekali tidak bisa ditoleransi lagi di sekolah kita. Iya, Pak, betul. Bapak yang akan urus masalah ini langsung dan Bapak janji bakal lindungi kamu dan teman-teman yang lain dari ancaman Doni. Wah, terima kasih banyak ya, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Jangan banyak alasan ya kamu. Mana mungkin saku celana kamu isinya cuma 1.000 perak begini. Kamu sembunyiin uang kamu di mana, ha? Di dalam kaos kaki atau di selipan tas? Beneran gak ada lagi, Kak. Uang jajan aku cuma 5.000. Yang 4.000 tadi udah dipakai buat bayar angkot berangkat sekolah. Alah, cepet keluarkan tas kamu. Kalau aku sampai ketemu uang kertas pun di dalam tas kamu, sepatu kamu aku lempar ke atap gedung ini. Jangan coba-coba bohongin aku ya. Doni, apa-apaan yang kamu lakukan di situ? Lepaskan tangan kamu dari baju adik kelas kamu sekarang juga. Pak Heru, sejak kapan? Maksud saya, ini enggak seperti yang Bapak lihat kok, Pak. Kami cuma bercanda biasa, Pak. Ya kan, Dek? Bercanda kamu bilang, bercanda sampai memojokkan orang dan mengancam begitu.
Bapak sudah perhatikan kelakuan kamu dari pojok tembok tadi. Tidak ada alasan lagi, Doni. Ikut Bapak ke ruang kepala sekolah sekarang juga. Jangan coba-coba kabur. Doni, tolong tatap muka saya dan ibu kamu, jangan cuma menunduk begitu. Laporan yang masuk ke meja saya hari ini bukan cuma dari Pak Heru atau Rian saja. Setelah ditelusuri, sudah ada belasan murid dari kelas 7 dan 8 yang mengaku jadi korbannya kamu. Doni, ibu sama ayah kurang apa kasih uang jajan ke kamu setiap hari, nak? Tiap pagi ibu selalu sisipkan uang di saku kamu. Bahkan sering ibu kasih lebih kalau ada kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa kamu sampai tega malak dan ngancam teman-teman kamu sendiri di sekolah? Maaf Bu, Doni cuma iseng awalnya Bu, buat gaya-gayaan aja di depan anak-anak lain biar Doni kelihatan ditakuti dan punya banyak uang. Iseng kamu bilang, Doni. Kamu tahu akibat dari keisengan kamu itu? Ada murid yang sampai menahan haus seharian karena uang minumnya kamu rampas. Ada yang takut masuk sekolah gara-gara ancaman kamu mau merusak sepeda mereka. Itu bukan sekadar iseng, Doni, tapi itu tindakan kejahatan di lingkungan sekolah. Ibu, keputusan pihak sekolah sudah bulat. Doni akan dikenakan sanksi skorsing dan poin pelanggaran berat. Dan syarat utama agar Doni tidak dikeluarkan dari sekolah ini adalah Doni wajib mengembalikan seluruh total uang yang pernah dia ambil dari para korban tanpa terkecuali, serta meminta maaf secara terbuka di depan mereka. Saya siap ganti semua uang anak-anak itu pakai tabungan saya, ibu kepala sekolah. Tapi biar Doni yang serahkan langsung satu persatu ya, biar dia merasakan sendiri betapa malunya berbuat jahat. Maafin Doni, Bu. Doni janji bakal balikin semuanya. Doni janji. Dito, hari ini boleh berhenti sebentar nggak? Aku mau ngomong sesuatu sama kalian. Awas Dit, jangan deket-deket sama dia. Nanti kita kena masalah atau dituduh yang enggak-enggak lagi sama dia. Mau apa lagi kamu, Don? Mau minta uang lagi? Atau mau ngancam bocorin ban sepeda lagi? Mau cari mangsa baru di lorong sepi begini? Enggak, beneran enggak. Aku cuma mau balikin uang kalian yang pernah aku ambil dulu. Ini Pak Heru yang hitung nominalnya. Tolong diterima ya. Uang memang bisa kamu kembalikan, Don. Tapi rasa takut dan sakit hati teman-teman gara-gara ulah kamu selama berbulan-bulan itu nggak bisa gampang balik gitu aja. Iya, benar itu. Jangan harap gara-gara amplop ini kita semua bisa langsung berteman lagi sama kamu kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Ayo Dit, mending kita balik ke kelas sekarang. Malas aku lama-lama di sini. Dito, hari ini maafin aku. Aduh, perut aku melilit banget, lapar banget. Padahal dulu tiap jam istirahat aku makan enak apa aja di kantin pakai uang anak-anak. Sekarang uang tabungan aku habis total buat ganti rugi. Sampai buat beli air minum aja nggak cukup. Teman-teman, boleh aku duduk di pojokan sini sebentar nggak? Di gazebo sana sepi banget. Mau ngapain kesini Don? Mending kamu balik aja deh ke gazebo kamu yang tadi. Ayo guys, mending kita pindah aja ke depan perpus. Males banget suasana jadi nggak enak begini. Tolong jangan pergi dulu, aku nggak bakal minta uang atau makanan kalian kok, beneran.
Aku cuma mau ikut duduk aja. Aku rasanya mau gila duduk sendirian di sana, nggak ada yang mau ngajak bicara. Maaf ya Don, anak-anak masih pada takut dan trauma kalau deket-deket kamu. Mereka belum siap, mending kamu kasih waktu buat diri kamu sendiri dulu. Sakit banget rasanya begini ya. Rasanya dipojokkan, ditakuti, dan dianggap kayak sampah sama orang lain. Dulu aku bikin Rian sama teman-teman ketakutan dan merasa tertekan tiap hari. Sekarang azabnya balik ke aku sendiri. Uang aku habis, perut aku lapar, dan aku nggak punya teman satupun. Aku bener-bener sendirian. Gak salah nih basreng dan keripik kaca yang aku jual. Rasanya beneran seenak ini, gak ada yang ngalahin. Enak, gurih, dan garing. Best banget lah pokoknya. Belinya juga gampang, tinggal tap gambar di layar ini. Keranjang kuningnya juga udah tersedia. Teman-teman semuanya boleh minta waktunya sebentar sebelum guru masuk. Ada hal penting yang mau aku sampaikan ke kalian semua. Aku mau minta maaf secara jujur dan tulus dari lubuk hati aku yang paling dalam atas semua kelakuan jahat, kasar, dan pemalakan yang aku lakuin ke kalian semua selama ini. Aku tahu kata maaf aja nggak bakal bisa hapus rasa takut dan rasa sakit hati yang udah aku bikin. Semua uang ganti rugi udah aku serahkan lengkap ke Pak Heru buat dibagiin ke kalian semua. Tapi aku sadar kesalahan aku bukan cuma soal uang. Bagus kalau kamu udah sadar, Don. Tapi kamu tahu kan kalau kepercayaan yang udah hancur itu nggak bisa balik cuma dalam semalam? Iya Mas, aku paham banget. Aku nggak minta kalian buat langsung percaya atau mau berteman lagi sama aku hari ini. Tapi aku mau buktikan perubahan aku lewat tindakan. Mulai hari ini, aku siap bantu siapa aja di kelas ini. Kalau ada yang butuh bantuan, angkat bangku, buang sampah, piket, kelas, atau apapun, panggil aku aja. Aku bakal bantu tanpa minta imbalan sepeser pun, sebagai bentuk tanggung jawab aku. Kami hargai keberanian kamu buat berdiri dan minta maaf di depan kelas begini, Don. Jujur kami semua udah maafin perbuatan kamu. Hah? Serius? Wah, terima kasih ya. Tapi seperti kata Maya tadi, butuh waktu buat kita semua bisa santai lagi kayak dulu. Yang penting kamu tepati janji kamu buat nggak mengulangi perbuatan itu ke siapapun lagi. Terima kasih banyak Rian. Terima kasih semuanya udah mau ngasih aku kesempatan buat berubah. Aku janji nggak bakal ngecewain kalian lagi.